Hai kawan Wahana Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas cara upload sertifikat bukti dukung pengelolaan kinerja di PMM dan cara mengubah RHK jika ada kegiatan atau sertifikat yang kurang atau lebih yang Bapak Ibu miliki. Jadi bukti dukungnya baik itu sertifikat, laporan, dokumentasi lain itu masih bisa dimasukkan. Sebelum membahas itu, bantu kami berkembang dengan cara like, komen, dan share video ini ke rekan-rekan yang lain jika dirasa bermanfaat. Mari kita bahas. Baik, kita langsung masuk ke browser. Kemudian masuk ke laman pengelolaan kinerja di guru.kemdikbud.go.id. Kita klik ikonnya seperti biasa, masuk ke PMM, klik masuk, kemudian memilih akun yang akan digunakan. Nah, setelah terbuka kita masuk ke bagian pengelolaan kinerja ya, yang ini. Nah, video lain tentang pengelolaan kinerja, tahapan pelaksanaan kinerjanya, teman-teman bisa cek di pop-up di pojok kanan atas atau di playlist YouTube Wahana Edukasi tentang pengelolaan kinerja. Oke, kita akses dulu sebagai guru dan sebagai pegawai. Oke, fokus kita kali ini adalah di bagian mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Nah, kita klik kumpulkan. Nah, di sini ada beberapa RHK yang sudah direncanakan. Dengan total poin ada 32 poin RHK. Nah, misal ketika pelaksanaan dari periode Januari sampai Juni, ada beberapa RHK yang memang dilaksanakan melebihi ekspektasi yang direncanakan. Contoh, ketika ini sudah memilih peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan Kombel. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya yang awalnya ini 8 poin, berarti ini kalau kita cek ini harusnya hanya 2 tempat upload, 2 sertifikat, tapi Bapak Ibu punya lebih dari 2, misalnya 3 atau 4 sertifikat. Nah, ini bisa disesuaikan, bisa diubah ya. Atau kasus yang kedua, ini sudah merencanakan ingin mengikuti peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar lokakarya ya, simposium dan seterusnya. Ini untuk bukti dukungnya kan sertifikat yang ada yang pelaksanaannya 2-3 hari. Ternyata dalam periode rentang waktu Januari sampai Juni, Bapak Ibu hanya mengikuti 1 kegiatan pelatihan dengan rentang waktu yang 2-3 hari. Ini juga bisa diubah, disesuaikan. Nah, cara merubahnya, kita klik pojok kanan atas ini, klik ubah rencana RHK. Kita klik, kemudian di sini muncul pop-up. Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan. Jadi pastikan kita sudah konsultasi dulu dengan atasan kita. Kalau guru tentu saja kepala sekolah, kalau kepala sekolah tentu saja ke pengawas atau kepala dinas ya. Jadi itu yang disesuaikan dulu, pastikan sudah diskusi, baru kita klik centang, nah, baru kita klik saya sudah diskusi. Maka kalau sudah, kita tinggal memilih RHK yang mana yang akan diubah. Ya, kalau yang tadi misalnya yang mana? Yang pertama, yang ini, peserta dalam kegiatan berbagi praktik baik. Yang awalnya kita hanya rencananya 2 kegiatan. Tahu-tahunya dalam periode ini kita melaksanakannya 3 kegiatan, maka pilihlah 3. Seperti itu. Kemudian yang awalnya yang ini, kompetensi peran sebagai peserta kegiatan pelatihan BIMTEK yang 3 hari itu, yang 2-3 hari ya durasinya. Ini kita rencananya 1, tapi tidak ada yang terlaksana sama sekali, ini bisa dihapus. Begitu juga pada kegiatan yang lain. Nah, pastikan nanti di sini akan muncul total poinnya ya, 36. Kalau kurang bagaimana? Itu biasanya tidak bisa lanjut. Contoh ini 1. Ini akan muncul kurang 4 poin di bagian sini. Jadi pastikan dia memenuhi ya minimal.
jadi poin minimalnya memenuhi. Klik 2. Nah, ini karena tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti misalnya ini jadi 3 ya. Kita bisa klik simpan seperti itu. Oke, saya kembalikan karena memang tidak akan ada yang diubah. Kita lanjut bagaimana cara uploadnya sekarang. Jadi untuk mengupload sertifikat atau laporan dan yang lain-lain, itu tinggal kita klik pada RHK mana yang mau diupload, yang mau diisi begitu ya. Contoh yang atas kita coba ya. Kita klik kumpulkan. Kemudian di bagian ini ada beberapa catatan. Yang pertama, durasi kegiatan berdurasi 2-3 jam, itu setara 4 poin ya. Ini durasi kegiatannya. Yang kedua, kita itu bisa mengunggah dokumen bukti dukung yang diterbitkan mulai 1 Januari 2023. Jadi yang tahun lalu misalnya belum sempat kepake, itu masih bisa kepake. Dengan catatannya, 1, belum pernah digunakan pada periode pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi belum pernah diupload di Ekin BKN misalnya untuk penilaian SKP 2023. Kalau memang belum pernah, itu bisa diupload sekarang. Yang kedua, sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Jadi ada 2 poin ini yang harus berjalan beriringan. Jangan sampai sertifikat yang sudah pernah kita gunakan, kita upload lagi. Jadi pastikan ini belum pernah digunakan dan sudah didiskusikan dengan atasan. Kalau yang ini sudah, atau kita punya memang sertifikat baru yang kita peroleh di tahun 2024 dari periode Januari sampai Juni, itu kita tinggal pilih unggah. Nah, syarat unggahnya itu ada di panduan ya. Di sini panduannya, kita bisa cek nanti syarat unggahnya itu satu filenya kalau dia PDF maksimal 10 MB. Ya, untuk kita unggah, klik unggah. Di sini ada 2 opsi. Satu, unggah langsung dari komputer, ini maksimalnya 10 MB. Kemudian kita ambil dari bukti karya. Jadi kalau misalnya bentuk pemenuhannya itu adalah membuat modul ajar atau membuat karya begitu ya, tidak selalu sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa tergantung dari jenis RHK dan pemenuhan RHK tersebut. Jadi bisa ngambil langsung dari bukti karya atau kita unggah. Jadi kalau diunggah, kita klik unggah dokumen, kemudian pilih, kita cek ya, sertifikat. Nah, misal ini ya. Nah, ini kita opsi percobaan saja. Nah, setelah itu kita sudah upload sertifikatnya, misal ini ya, sertifikatnya. Kalau sudah, kita klik simpan draft. Kalau dia sudah pas, ini baru 1, kenapa belum muncul 2? Kalau sekarang kita coba unggah yang kedua. Kalau kita sudah unggah dua-duanya, nah kalau sudah 2 terunggah begini, biasanya dia bisa langsung dikumpulkan. Ya, ini hanya bentuk pelatihan saja. Jadi kalau belum yakin, ini kita tinggal simpan draft. Ya, begitu simpan draft nanti akan mulai proses unggahnya, tapi dia di draft saja, belum dikumpulkan. Kalau sudah pas, kita tinggal klik kumpulkan. Nanti statusnya yang di bagian depan ini kita keluar saja, karena memang tidak mau di-upload. Nanti statusnya yang di depan ini yang awalnya masih pink ini ya, agak pink, belum dikumpulkan, nanti akan berganti menjadi hijau, sudah dikumpulkan, sudah selesai. Seperti itu. Nah, begitulah tahapannya teman-teman ketika ingin mengubah RHK atau ingin upload sertifikat di bukti dukung untuk pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain dan bantu kami berkembang dengan cara subscribe channel YouTube Wahan Edukasi. Terima kasih.